أجمعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bersyukur pada Allah, bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami semua pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah kita yang tercinta ini. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan semangat dan selalu sehat. Tidak akan berpanjang-panjang, Bapak akan menyampaikan kepada kalian. Pertama, di materi kali ini kalian tidak perlu ada tugas mengisi ataupun yang lain. Jadi tugas kalian hanya cukup untuk mendengarkan dan memperhatikan materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalian harus absen di komen, karena ini link YouTube dan kalian harus komen di YouTube Bapak di materi yang ini, sebutkan nama lengkap dan juga kelas 6 apa, kemudian kalian bilang hadir Pak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi kalian yang belum sama sekali melihat video tentang materi-materi kelas 6, itu silahkan kalian cek di YouTube Bapak, di Kang Ted, channel Kang Ted. Dan kalian harus bilang hadir juga sama seperti yang ini. Juga harus like, dan yang paling penting itu harus subscribe. Karena nanti ada notification ke Bapak, siapa saja yang hadir, siapa saja yang like, siapa saja yang subscribe YouTube Bapak. Oke? Itu aja tugasnya, kalian hanya subscribe, like, komen, dan share bila perlu. Oke? Baik, kita awali dengan membacakan kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai, materi pada pagi hari ini adalah terkait dengan senang menuntut ilmu. Ya, oke? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan senang dalam menuntut ilmu. Kita ada di SD Muhammadiyah dan yang menyampaikan materi adalah Bapak sendiri, Teddy Purba, SPDI. Baik, kemudian kita langsung masuk kepada pembahasan. Apa sih yang disebut dengan senang menuntut ilmu itu? Jadi senang menuntut ilmu itu adalah sikap seseorang yang selalu merasa butuh dengan ilmu dan berusaha menambah ilmunya dengan berbagai cara. Jadi kalau kita punya sikap senang menuntut ilmu adalah sikap kita yang selalu merasa butuh dengan ilmu, dan kita pasti akan selalu berusaha menambah ilmu pengetahuan kita dengan berbagai cara. Nah, tentunya caranya adalah cara yang sangat baik, cara yang patut, cara yang disyariatkan oleh agama kita, bukan cara yang bertentangan dengan agama kita. Oke. Selanjutnya adalah dalil menuntut ilmu. Dalil itu apa sih? Dalil itu adalah dasar dari menuntut ilmu. Apakah kita menuntut ilmu diperintahkan oleh Allah? Apakah dicontohkan oleh Nabi? Atau memang sama sekali nggak diperintahkan? Anak-anak, ternyata dalam menuntut ilmu ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu hadisnya? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Apa artinya? Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Jadi wajib atas setiap muslim. Saking wajibnya, maka sebetulnya kita di saat di dalam perut ibu kita, itu kita sebetulnya sedang belajar. Ingat gak? Atau mungkin gak ingat ya, tapi misalkan begini, kamu mungkin pernah lihat ketika ada seorang ibu yang sedang mengurus-urus perutnya yang ada bayinya,
kemudian dia berbicara kepada anaknya, itu kita di dalam perut itu kita belajar mendengarkan. Ketika bapaknya manggil, ketika ibunya senang, itu semuanya selalu belajar. Selanjutnya, dalam menuntut ilmu itu harus ada adab-adab menuntut ilmu. Apa sih adab? Adab itu maksudnya adalah etika atau akhlak. Agar apa? Agar ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat. Dan kemudian kita paham bahwa untuk mendapatkan sebuah ilmu itu perlu tata cara ataupun adab-adab. Apa yang pertama terkait dengan adab itu adalah pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah apapun kalau tidak didasari niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sia-sia. Maka ketika kita belajar niatnya bukan karena Allah, masih karena ya misalkan kalian daripada di rumah mendingan sekolah, atau daripada nggak dikasih uang jajan mendingan sekolah, sehingga akhirnya apa? Di sekolah ya nggak belajar gitu. Daripada di rumah sepi, dengan di sekolah aja rame gitu. Nah, jadi kondisi apapun harus diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, ini yang harus kita perbaharui. Kadang-kadang kita belajar itu semangat di pagi, giliran siang jam 10, jam 12, jam 1 ngantuk, capek, sehingga lelah. Padahal semangat itu harus tetap ada di setiap jam, di setiap waktu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sungguh-sungguh, tidak kalah dengan capek, tidak kalah dengan ngantuk, maka ilmu yang akan kita dapat pun sangat mudah. Selanjutnya apa? Memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, bagaimana mungkin ilmu itu akan didapat kalau kita tidak memperhatikan sungguh-sungguh? Kalau guru sedang menjelaskan, kalau guru sedang menerangkan, kemudian kita ngobrol, kemudian kita malah melamun, mainin buku, mainin pulpen. Pasti kalau yang seperti itu, ketika ada ulangan, ketika ada pertanyaan, nggak bisa jawab. Karena apa? Karena nggak pernah merhatiin gurunya sungguh-sungguh. Selanjutnya apa? Adab-adab dalam menuntut ilmu itu. Mengikat ilmu itu dengan tulisan. Maksud gimana? Anak-anak, otak kita ini mungkin sekarang masih hafal, ketika diterangkan apa, ketika dikasih tahu apa, itu masih hafal. Tapi bagaimana sehari kemudian, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 tahun? Apakah otak kita masih hafal? Belum tentu. Maka untuk mengingat agar ilmu kita ini gampang kembali dipanggil, gampang kembali diingat, maka ikatlah dengan tulisan. Jadi jangan malas nulis. Kalau disuruh nulis ya tulis. Kalau nggak disuruh tulis pun kemudian kamu anggap itu penting, maka tulis aja gitu. Ya. Jadi ikat ilmu itu dengan tulisan. Selanjutnya apa? Sabar. Ya, sabar adalah bagian terpenting dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena kalau nggak sabar, gimana coba? Misalkan kamu dulu kelas 1, nggak sabar nih. Udah saya langsung aja deh kelas 6. Ya nggak bisa dong. Kamu sekarang kelas 6, udah deh SMA aja. Ya nggak bisa dong, udah SMP dulu kan. Maka sabar mengikuti proses belajar mengajar itu dinikmatin. Karena saat-saat kita belajar di SD, saat-saat kita belajar di SMP, SMA, itu nggak akan pernah terulang lagi dan nggak akan pernah sama lagi. Jadi sabar itu harus menjadi pondasi, harus menjadi dasar agar dalam menuntut ilmu kita itu selalu enjoy, nggak marah, nggak males. Dan yang terakhir adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun adalah Allah yang membukakan hati kita, Allah yang membukakan pikiran kita. Jadi jangan merasa kita ini pintar, kemudian sombong. Ketika Allah mengatakan kamu menjadi bodoh, maka bodoh. Dan kamu juga jangan merasa minder, aku nggak bisa, Pak. Saya susah banget Pak ngapalin. Nggak bisa gitu. Selalu katakan dan ucapkan dalam hati kita bahwa aku bisa, insya Allah aku bisa. Maka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Karena Allah yang akan membukakan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, apa sih dari manfaat senang menuntut ilmu? Loh, kok ini menuntul ya? Maaf ya, ini salah ketik. Jadi apa manfaat dari senang menuntut ilmu? Yang pertama,
Kalau kita senang menuntut ilmu dan selalu belajar, maka kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana buktinya? Ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Apa artinya? Ini adalah potongan ayat 11 dari surat Al-Mujadilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ini adalah potongan. Anak-anak, bayangkan Allah sudah memastikan akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Orang yang diberi ilmu pengetahuan itu ya harus belajar. Gak mungkin ujug-ujug pinter gitu. Karena kita bukan manusia yang spesial, manusia yang istimewa. Kita sama dengan yang lain. Untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, kita harus melalui proses belajar. Maka bayangkan, orang yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah itu derajatnya akan tinggi, ya kan? Misalkan apa? Orang yang kerjanya SMP pasti biasanya akan berbeda levelnya dengan orang yang ijazahnya SMA. SMP dengan SMA tentu beda dong, pengetahuannya berbeda. Kalaupun ngelamar pekerjaan sekarang udah hampir, bahkan mungkin nggak ada yang masih nerima ijazah SMP, sekarang minimal SMA. Jadi semakin pengetahuan kita menambah, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Maka jangan khawatir, belajarlah yang sedia, belajarlah yang semangat. Ya. Selanjutnya, apalagi dari manfaat senang menuntut ilmu itu? Tadi Allah sampaikan kita akan ditinggikan derajatnya. Yang kedua, ini akan dimudahkan jalannya oleh Allah menuju surga. Masya Allah. Dari mana kita tahu? Ini hadis. Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, pasti Allah akan membuat mudah baginya jalan menuju surga. Bayangkan anak-anak. Jadi kita nih yang sedang menjalani proses belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, itu sesungguhnya kita ini sedang membuat jalan kita sendiri menuju surga. Makanya kalau niat dari rumah untuk ke sekolah itu jangan niatin buat ya hanya sekedar sekolah, bukan hanya apalagi niatnya daripada bete, daripada sepi, daripada nggak dapat uang jajan. Maka niatkan apa? Niatkan jihad. Sebab apa? Ini janji Allah dari melalui Nabi Muhammad. Barang siapa yang menempuh jalan, artinya apa? Kita sedang proses dari kelas 1, kelas 6, dari rumah sampai ke sekolah itu kan proses. Menuntut ilmu agama. Ya kita kan di sini belajar al-Islam, belajar ilmu-ilmu yang lain itu kan juga untuk kepentingan agama kita. Apa janji Allah? Allah akan membuat mudah bagi kita jalan menuju surga. Jadi gampang banget kalau kita pengen ke surga. Lanjutnya anak-anak sekalian, apa sih manfaat dari senang menuntut ilmu? Masih di dalam hadis, agar tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan anak-anak, kalian pasti tentu nggak mau kan kalau dimarahin. Murka itu kan marah. Dimarahin sama orang tua, bapak, ibu, mama, papa. Ya. Nggak mau juga kan dimarahin sama guru kan. Lah ini agar tidak dimurkai Allah. Bagaimana yang menciptakan kita jangan sampai kita ini dimarahin, dimurkai. Itu akibatnya dari apa? Kita senang menuntut ilmu, maka tidak akan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayatul Mujib, dunia dan seisinya, bayangkan dunia dan seisinya. Dunia itu apa? Dunia itu semua, ada planet kita, matahari, planet yang lain itu dunia namanya. Ya. Dan seisinya berarti alam segala macam itu dimurkai Allah. Artinya apa? Dikeselin, dimarahin, pokoknya dimurkai Allah. Kecuali kata dalam hadis ini, yang memanfaatkannya demi kepentingan zikrullah. Jadi yang memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk kepentingan zikrullah, mengingat Allah dan yang serupa dengan itu. Apa itu yang serupa dengan itu?
Ya selain zikrullah, baca Quran, sholat, ibadah, dan lain-lain. Siapa lagi yang tidak dibenci dan tidak akan dimurkai oleh Allah? Para ulama. Kenapa para ulama? Karena mereka adalah orang-orang yang berilmu. Mereka adalah yang senantiasa menjalani proses belajar. Senang mereka itu menuntut ilmu dan merasa kurang dan selalu mencari cara untuk menambah ilmunya. Dan yang terakhir apa? Dan orang-orang yang menuntut ilmu, ya kita adalah generasi pembelajar. Kita ini adalah generasi orang-orang yang sedang proses menjalani belajar. Maka insya Allah niatkan ikhlas kita, semangat pula agar apa? Agar kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih untuk materi pada pagi hari ini. Bapak ingatkan kembali bahwa tidak ada tugas mengisi ini dan itu. Tugas kalian hanya mendengarkan penjelasan tentang materi. Senang menuntut ilmu. Kalian terus semangat belajar. Ketika kalian sekarang sudah tahu manfaat menuntut ilmu itu apa, ya, kemudian adab-adabnya, mudah-mudahan kita bisa merubah kebiasaan jelek kita. Anak-anak, jangan lupa sekali lagi ya, like bagi yang belum like materi-materi kelas 6 khususnya, kemudian share dan terutama subscribe yang belum subscribe, karena nanti akan notifikasi ke Bapak, dan komen. Ini komen yang Bapak tunggu juga ya. Jadi komen dan subscribe yang paling Bapak tunggu di channel YouTube Bapak Kang Ted. Sebutkan nama lengkap dan kelas apa dan sebut hadir, Pak. Nama misalkan Jainuddin, kelas 6E. Nah, bilang ya. Dan subscribe dan like. Kemudian Bapak juga ada Facebook, Teddy Al-Mudakir. Mungkin kalian ingin berteman dengan Bapak, boleh. Juga ada Instagram Kang Ted, silakan di follow. Ada juga Bapak punya Twitter, Teddy Al-Mudakir. Oke, anak-anak, mudah-mudahan materi singkat ini bisa memberikan kalian wawasan dan semangat baru untuk senantiasa senang menuntut ilmu. Terima kasih atas perhatian kalian. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.